Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung merumuskan visi pembangunan Kabupaten Tanah Tidung dalam RPJMD tahun 2021 sampai 2026 adalah terwujudnya Tanah Tidung bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis yang disingkat dengan bersih. Terkait dengan aksi perubahan energi SDA di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanah Tidung sesuai dengan misi kedua, yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan. Kriteria dan penetapan wilayah sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015. Dijelaskan bahwa wilayah Sungai Sesayap merupakan wilayah sungai lintas negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri, di mana Kabupaten Tanah Tidung masuk dalam wilayah Sungai Sesayap yang wewenang dan pengelolaannya oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5. Kabupaten Tanah Tidung dilintasi oleh Sungai Sesayap yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Utara, yaitu 383 km. Berdasarkan data Rencana Pola Sumber Daya Air atau RPSDA WS Sesayap tahun 2022, WS Sesayap memiliki potensi aliran air 33,99 miliar meter kubik per tahun, dengan debit andalan adalah 1.477 meter kubik per detik, dengan kebutuhan air existing 316,76 juta meter kubik per tahun. Kabupaten Tanah Tidung juga memiliki cekungan air tanah atau CAT lintas negara. Isu masalah yang diangkat pada aksi perubahan ini adalah Sungai Sesayap bukan kewenangan Kabupaten Tanah Tidung yang pengelolaannya harus melalui izin penguasaan sumber daya air, di mana proses perizinannya memerlukan waktu dan proses penyiapan data teknis yang cukup panjang. Berangkat dari isu masalah dan potensi tersebut, maka reformer menggagas untuk melakukan sinergitas dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5 dengan membuat MOU antara Kabupaten Tanah Tidung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi Natalia, Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanah Tidung. Implementasi aksi perubahan dengan judul Sinergitas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Tanah Tidung atau yang disingkat dengan Energi SDA dilaksanakan mengacu kepada tahapan atau milestone rancangan aksi perubahan sebelumnya. Aksi perubahan jangka pendek yang dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023 ini adalah dalam rangka tersusunnya draft MOU antara Kabupaten Tanah Tidung dengan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5. Maka reformer menyusun implementasi aksi perubahan dengan tahapan milestone sebagai berikut. Milestone yang pertama adalah membentuk tim efektif. Proses pembentukan tim dimulai dari konsultasi dengan mentor terkait draft susunan SK tim efektif, beserta pembagian tugasnya. Setelah ditandatangani, dilanjutkan mengundang seluruh tim efektif untuk menyampaikan rencana aksi perubahan dan pembagian tugas untuk masing-masing anggota tim sesuai dengan surat keputusan pembentukan tim efektif. Milestone yang kedua adalah melakukan inventarisasi sungai dari Das Sesayap. Milestone yang ketiga adalah melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan rancangan MOU, baik dengan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dan juga Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5.
Milestone yang keempat yaitu melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan rancangan MOU dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5. Dari hasil koordinasi dan diskusi reformer dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5, MOU tersebut tidak dapat mencakup terkait penanganan teknis karena terbentur dengan Undang-Undang SDA Nomor 17 Tahun 2019 dan turunannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang izin penguasaan dan penggunaan SDA yang mengatur tentang syarat-syarat perizinan penguasaan dan penggunaan SDA yang bukan kewenangannya, baik bagi perseorangan, pelaku usaha maupun pemerintah dan lembaga. Maka MOU tersebut hanya dapat mengakomodir yang pertama, memperpendek proses surat menyurat antara Kabupaten Tanah Tidung dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5. Yang kedua adalah sebagai legalitas hukum bagi Kabupaten Tanah Tidung dalam melaksanakan kegiatan dalam wilayah sungai sesayap. Selain menyusun MOU, reformer juga melaksanakan sinergitas pengelolaan SDA dengan stakeholder terkait dan pemerintah desa di wilayah Kabupaten Tanah Tidung dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pencemaran sungai yang melibatkan narasumber dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5. Sosialisasi ini selain mengedukasi pola hidup bersih, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dan juga mengedukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai yang merupakan jantung bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Karena selain sebagai moda transportasi, juga sebagai sumber air baku bagi PDAM Kabupaten Tanah Tidung. Kegiatan sosialisasi tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk turut serta menjaga kebersihan sungai dengan seluruh desa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Eva Juani, PLT Camat Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, mendukung aksi perubahan dengan judul Sinergitas Sumber Daya Air atau Energi SDA oleh Saudari Desi Natalia ST MM, beserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3, LAN RI KDOD Samarinda tahun 2023. Demikian laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Sinergitas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Tanah Tidung atau yang disingkat dengan Energi SDA. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tanah Tidung, De Kubab, Tanah Tidung, De Penyawu.